apalagi sering bertemu sama remaja. Iya. Iya. Kayak apa konotasinya tuh kan manusia negatifnya ada aja. Nih kan Kang Firman, aku lihat sering nih komunikasi sama remaja kan, sering ketemu, sering ngobrol bareng. Terus kan lagi banyak nih fenomena kenakalan remaja kan. Nah menurut Kang Firman penyebabnya apa sih Kang? Bismillah, yang pertama menurut saya fenomena kenakalan remaja ini nggak lepas ada dampak psikologis dan juga karena lingkungan sosial ya. Dampak psikologis ini yang dimaksudkan kayak salah satu pemicunya itu adalah kurangnya perhatian. Baik dari keluarganya, karena kan sebenarnya kalau kita bicara pendidikan tuh punya segitiga emas. Yang pertama guru, ya keluarga, sama lingkungan pertemanan. Ya ini segitiga emas pendidikan. Jadi tiga-tiganya sinkron harus baik. Jadi salah satu pemicu dampak psikologis ini itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi orang tua tuh lebih kepada bukan perhatian secara dukungan material, bukan. Saya rasa semua orang tua tuh pasti memberikan itu ya. Tapi dukungan psikologis kayak misalkan masih banyak orang tua yang memang jarang bertanya kepada anaknya, hari ini bagaimana, terus kamu ngapain aja di sekolah, bukan ditanya pencapaian kamu hari ini gimana. Nah, jadi harusnya itu yang ditanya itu adalah hari ini kamu gimana. Karena saya menemukan beberapa remaja yang cerita ke saya, karena saya mengelola beberapa komunitas pelajar, dia tuh sering ngomong bahwa aku tuh jarang loh Kang diajak ngomong sama ayah. Aku tuh jarang loh Kang diajak diskusi tentang apa yang aku mau atau apa yang aku butuhkan. Lebih kepada apa yang orang tua mau, apa yang orang tua butuhkan. Satu sisi kita tidak bisa menyalahkan orang tua full, ya, karena mungkin ada maksud tersendiri dari orang tua. Tapi memang satu sisi juga ini perlu jadi perhatian kepada kita bahwa memang kita perlu memberikan perhatian kepada pelajar bukan hanya dari aspek material tapi juga aspek moral. Artinya kita perlu memberikan dukungan-dukungan yang nyata, bukan hanya sekedar bicara, tapi betul-betul kepada diapresiasi langkahnya. Ketika dia memang menginginkan sesuatu, kita coba dukung meskipun mungkin berlawanan dengan kemauan kita. Sebenarnya kadang-kala pemicunya ini adalah miskomunikasi antara anak dan orang tua. Anak tidak menyampaikan kemauannya karena takut ketika dia menyampaikan kemauannya udah ditolak duluan. Iya, takut dimarahin juga kadang. Overthinking duluan gitu. Dan orang tua juga tidak mengkomunikasikan apa yang dia mau kepada anaknya. Jadi sungkan juga sih orang tua buat bertanya, karena dia merasa bahwa aku lebih berpengalaman daripada kamu, jadi kamu harus ngikutin alurnya aku. Gitu. Jadi dua-duanya nggak ketemu kan. Coba kalau dua-duanya diskusi, karena saya pernah menangani ada case kayak begini. Anaknya merasa orang tuanya nggak memahami, orang tuanya nggak merasa bahwa anaknya itu nggak mau nurut sama dia. Tapi ketika dipertemukan, akhirnya dua-duanya nyambung. Ya bahwa ini kan pola komunikasi aja gitu. Makanya orang-orang yang sebenarnya mengalihkan diri kepada kenakalan-kenakalan itu sebenarnya sedang mencari perhatian. Caper sama orang tua. Iya, caper gitu. Gimana sih gue diperhatiin gitu. Dan akhirnya dia nabrak-nabrak norma-norma yang ada kan gitu, karena dia mencoba untuk dapat dari perhatian. Kalau udah dapat perhatian sih dia kayaknya sudah cukup. Iya. Sebenarnya dia juga tahu bahwa itu hal yang salah gitu. Tapi kan kadang-kala kita menemukan banyak remaja yang dicampakkan oleh orang tuanya, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diajak diskus gitu ya. Semua keputusan berdasarkan keputusan orang tua. Meskipun kita tahu, saya juga sebagai orang tua yang punya anak, ingin anak-anak kita tuh ada dalam koridor kebaikan dan semuanya tuh untuk kebaikan dia juga. Tapi memang mungkin ada cara penyampaian dan pola penyampaian yang salah, sehingga dianggapnya itu adalah sebuah pemaksaan, sebuah tuntutan, bukan sebuah tuntunan. Biasanya kan ini biasanya sebuah tuntunan, guidance gitu, bukan lebih kepada perintah, bukan. Harusnya ini adalah sebuah guidance gitu. Tapi anak-anak kan merasanya bahwa ini kok lu berita gue sih, kok gue nggak bebas sih gitu. Akhirnya mereka untuk mencari kebebasan, mereka nyarinya di luar. Dan untuk dapat kebebasan itu mereka mencari supportnya dari siapa? Dari teman-teman yang mengalami hal yang sama. Akhirnya senasib sepenanggungan. Ya udah deh kita ngelakuin hal yang kayak gimana biar kita dapat sebuah
perhatian dari orang Dari orang tua. tua. Yang berikutnya lagi adalah kontrol diri. Ya, anak-anak muda ini belum bisa mengontrol dirinya karena belum matang. Belum matang pendewasaan. Karena sebenarnya remaja ini kan sudah balik, tapi belum tentu akil. Akil itu mampu memfungsikan akalnya secara penuh. Gitu. Biasanya kan nyambung kan, akil balik gitu kan. Iya. Tapi kan nggak semuanya yang udah balik itu akil. Masih ada kan yang udah dewasa tapi belum mampu membedakan mana yang benar mana yang buruk. Iya benar. Ya kan? Masih ada juga orang dewasa yang terlalu termakan hawa nafsunya, tidak bisa dibimbing oleh insting kebenaran gitu kan. Karena dia belum berfungsi, fungsi akalnya belum berfungsi 100%. Walaupun sudah balik gitu. Nah, karena memang itu tadi kontrol dirinya belum bisa, dia belum bisa mengontrol dirinya. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa harus mampu membimbing mereka, tapi dengan cara-cara yang relate dengan mereka, dengan cara-cara yang nyambung, bukan dengan cara-cara yang akan membuat mereka jauh lebih menolak. Kadang-kadang kan kita pakai sudut pandang kita, pakai cara kita. Coba kalau kita mau berkomunikasi, sepengalaman saya, kalau mau berkomunikasi dengan mereka, pakai cara pandang mereka, pakai sudut pandang mereka, sambil kita kolaborasi dengan cara kita. Misalkan kalau kita mau ngasih arahan, caranya ya dengan cara ngobrol. Sebenarnya kan dengan cara ngobrol jauh lebih diterima kan, dibandingkan cara kita menceramahi. Iya, kalau cuma jadi satu arah kan. Iya. Ngobrol harusnya dua ya. Iya. Kenapa sih kamu melakukan hal ini? Iya. Walaupun ada orang yang bilang itu terlalu permisif, terlalu akhirnya membuat mereka bebas. Enggak kok, sebenarnya mereka juga mau bisa dibimbing kalau kitanya mau membuka diri untuk ngerti dulu. Kita kan memang punya dua telinga ini kan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Gitu kan, lagi-lagi kita harus mentadaburi bahwa kita ini fitrahnya adalah banyak mendengarkan dulu, baru nanti berbicara. Dengerin dulu apa sih kegelisahan mereka. Jangan sampai kita nih menghakimi mereka tanpa mau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka. Gitu. Karena mereka tuh pasti punya alasan di balik itu semua. Balik semua kenakalannya pasti dia mikir kan sebenarnya. Iya. Dan saya pribadi ketika saya ngajar tuh saya tidak pernah mau melabeli anak dengan anak yang nakal, tapi anak yang cari perhatian. Oh iya, dia anak caper nih gitu. Iya, dia ngerokok misalkan. Iya, dia caper, bukan anak yang nakal. Fitrahnya semua orang itu baik. Tergantung daripada bagaimana lingkungan membawanya dan tergantung apa yang terjadi pada dirinya. Dan yang berikutnya lagi, mereka itu nggak punya wadah kreativitas. Nggak punya wadah kreativitas. Iya. Kalau mereka punya wadah, mereka akan menyalurkannya ke situ. Tapi kan lagi-lagi gini, di kita ini masih banyak orang-orang yang tidak mengapresiasi kreativitas. Masih banyak yang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan seni itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Padahal itu sesuatu yang kalau diperdalam menghasilkan mengasah kreativitas dan membuat mereka tumbuh dan berkembang. Contoh, ada anak yang memang muyulnya, bagusnya dia itu di seni, tapi orang tuanya tidak mengakomodir itu. Dia ingin anaknya itu di akademik bagus, sehingga big cut itu di pressure anaknya, akhirnya anaknya melarikan diri, akhirnya mental dari situ ya. Dan akhirnya dia mencari jalan sendiri, gitu kan. Protes terhadap pressure dari orang tuanya itu, di akhirnya gue tunjukin nih, kalau seandainya ketika lu larang, gue akan melakukan hal yang memang bisa membuat lu sadar bahwa kalau lu ngelarang tuh sebenarnya itu salah gitu. Akhirnya kan mereka jadi jalannya kayak gitu. Kan banyak anak yang kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ke itu ya. Jadi kan anak kan butuh komunikasi tadi kan. Iya. Sebenarnya dia pengen ngungkapin sesuatu, cuman ditolak sama ibunya, dia kayak ibu bapaknya. Dia jadi pengen coba ngebuktiin kalau omongan dia itu bener omongan saya gitu. Iya. Itu kan sebenarnya ada di pola komunikasi aja. Dan sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa daripada kita, mau orang tua, mau sebagai guru, ataupun sebagai mentor, ataupun sebagai kakak kelas, ataupun siapa yang kita lebih dewasa dari mereka, pertama dengarkan dulu. Dan kalau kita mau membimbing mereka, pakai sudut pandang mereka dulu, dan pakai cara yang ngobrol. Tanpa menggurui mereka. Mereka tuh mau sebenarnya dibimbing, dan mereka tuh butuh, sadar mereka tuh butuh loh. Aku tuh masih butuh loh dibimbing. Cuman cara kamu ngebimbing tuh jangan kayak gitu. Tapi kadang ada yang ngeselin kok. ada gitu. Tapi kan memang
Itulah dalam dakwah itu, dalam membimbing itu kan butuh kesabaran. Makanya kan Allah berfirman dalam Al-Quran itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Gak cukup kita mendakwahkan itu kebenaran aja, tapi butuh kesabaran juga. Butuh hati yang lapang, butuh pikiran yang jernih, dan butuh kesabaran. Membentuk mereka itu kan nggak bisa instan. Iya benar. Nggak kayak kita menggoreng sesuatu langsung jadi dalam 3 menit. Enggak. Butuh waktu untuk membuat mereka mengerti, memahami apa yang kita mau itu kan butuh waktu. Gitu. Sama dengan kita memahami mereka pun kita juga butuh waktu. Tapi tadi kan kakak nyinggung tugasnya membimbing itu. Tadi ada dari guru, dari kakak kelas. Aku kira guru doang yang membimbing. Enggak. Karena kan kalau misalkan kakak kelasnya kayak jatuhnya kayak ngurusin hidup orang jatuhnya. Betul, mengurusin hidup orang. Tapi kan sebagai manusia kita kan harus sosial, dan kita semua ini punya tugas menjadi sebagai seorang yang, kalau dalam Quran itu ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nih bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Gitu. Okay. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang memang rasanya nggak beres, kita punya peran untuk mengambil peran dalam rangka membimbing mereka untuk menyadari bahwa ini loh jalan yang benar. Memang itu nggak mudah dan nggak semua orang mengambil risiko itu. Iya, nggak semua orang mengambil risiko itu, dan nggak semua orang suka dengan hal itu. Nah, jadi memang hal ini tuh penting untuk disadari, bahwa ketika kita menemukan kenakalan remaja yang perlu kita sadari, itu identifikasi dulu kenakalan itu dikarenakan oleh apa. Ajak mereka diskusi dulu kenapa mereka melakukan, tanpa menghakimi mereka. Kan kita ini sebenarnya kalau kata ulama ya, kita ini tugasnya menjadi seorang penyampai kebaikan atau dai gitu ya, bukan sebagai seorang hakim. Dihindari menghakimi terlebih dahulu, tapi sampaikan dulu dan dengarkan mereka terlebih dahulu. Baru ketika kita udah ngerti kayak gimana, baru kita ajak mereka untuk ikut dengan kita pelan-pelan. Oke, jadi jangan dijudge di awal gitu. Jangan. Ya sama kan kita juga kalau melakukan kesalahan. Iya sih. Ketika kita dijudge udah kayak apaan sih? Iya. Ya kan, lu nggak tahu kenapa gua kayak gini. Lu malah hakimin gua sih gitu kan. Iya. Walaupun benar gitu. Cuman kayak kan dia belum tahu apa-apa gitu. Iya. Kita nggak ngerti gitu. Kayak misalkan ada orang sometimes sebenarnya kayak kita gini, kayak kayaknya gue tahun ini belum bisa mau punya, saya menikah. Iya. Kayaknya gue mau nunda punya anak dulu deh. Benar, berarti lu nggak bersyukur, lu kufur nikmat, lu nggak menghargai syariat Islam. Padahal dia nggak tahu latar belakangnya itu apa. Iya. Mungkin kita tuh punya traumatik di masa kecil. Nah, mungkin juga karena faktor ekonomi, atau mungkin karena kesepakatan kita dengan pasangan kita ya. Memang sama-sama belum mau punya anak nanti gitu, pengen menikmati masa muda tuh. Tapi kan kalau kita udah dijudge duluan, kita juga jadi kayak, gue gak mau cerita gitu. Gimana sih? Iya. Berarti itu ya kan, banyak hal yang bisa kita lakuin sebenarnya buat ngatasin fenomena kenakalan remaja di daerah kita masing-masing lah ya. Butuh aksi dari kitanya nih yang udah senior dari mereka, sama butuh kesabaran juga. Betul. Nah, ini kan tugas kita bersama, bahwa generasi muda di Indonesia ataupun di daerah kita ini adalah aset. Ya, dan kita perlu membimbing mereka menjadi lebih baik kalau kita pengen menjadikan bangsa ini baik. Ya. Jadi bukan tanggung jawab guru aja, ini tanggung jawab semua stakeholder bangsa ini harus bersama-sama membangun generasi muda. Betul. Kalau menurut Kang Firman 2045 ya? 2045 bakal emas apa cemas? Ya, saya sih optimis kalau kita mau merubah paradigma kita, mau bahu-membahu bertanggung jawab untuk merangkul generasi muda kita yang sekarang. Dari yang tadinya malas baca menjadi mau membaca, dari tadinya malas belajar menjadi mau belajar, dari yang tadinya mereka itu mencari perhatian dengan beberapa hal-hal negatif, terus kita sediakan wadah yang positif, mereka beralih ke sana. Saya yakin Indonesia ini akan emas. Jadi tergantung daripada semua stakeholder bangsa. Gak boleh kita ini nyalahin pemerintah doang, kitanya nggak mau berperan, gitu kan? Termasuk kita nggak boleh juga nyalahin gurunya aja, orang tuanya. Semua stakeholder bangsa ini berperan dalam mencerdaskan generasi muda. Karena guru juga capek ya. Capek, gitu. Udah kerjanya capek, nambahin lagi ngurusin anak-anak orang. Iya, dan guru juga kan punya kehidupan pribadi kan. Iya benar. Gitu. Yang mereka juga punya hak-hak hidup mereka sendiri, gitu. Yang nggak bisa kita limpahin. Semuanya itu ada tanggung jawab mereka. Dan ketika mereka berbuat salah, kita salahkan mereka. Misalnya ketika anak-anak berbuat salah, kita salahkan guru-gurunya. Tapi ketika mereka berbuat kebaikan,
kita lupa mengapresiasi. Iya, yang dipuji anaknya doang. Iya. Jadi bahwa ini adalah semua nih stakeholder bangsa ini harus mulai sadar. Pemangku kepentingan, orang tua, kita, terus termasuk media juga harus mulai berbenah bahwa harus ada rules yang jelas bagaimana sih bisa mencerdaskan anak bangsa. Itu kan juga saya rasa banyak yang absen dalam hal ini kan. Iya. Media-media ini cenderung membiarkan hal ini dan menjadikan ini sebuah apa ya kurang bertanggung jawab lah, menghadirkan tontonan yang menjadi tuntunan juga kan udah mulai kurang ya maksud saya. Iya, TV harus juga mulai programnya mulai hiburan-hiburan doang banyak. Iya, series juga kan sekarang itu jadi mendorong generasi muda tuh untuk ke sana gitu. Iya betul ya. Jadi ini harus jadi PR penting bagi semua elemen bangsa ini menurut saya, semuanya gitu. Semuanya nggak bisa satu doang. Kalau nggak berkolaborasi ya kita gagal beraksi menurut saya gitu. Kalau mau beraksi harus berkolaborasi. Masih banyak teman. Siap. Oke.